Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi malam penulis drain oli Valvolincam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ganti oli ya. Ini Valvolincam. Valvolincam ini sekarang sudah mulai kasar ya. Gak kelihatan tapi olinya kelihatannya masih full ya, 1 liter. Kilometernya berapa teh? 753 ya. Olinya sudah mulai kasar ya, sebenarnya sih sudah mulai awal sih mulai kasar ketika penulis nyoba oli sudah mengetahui bahwa olinya itu nggak kuat secara stability-nya, jadi habis dikebar itu kasar. Di sekitar 300 km-an penulis tambahi bimoli. Jadi ternyata warna oli masih hijau ya, itu ciri fuel dilution. Cuma penulis merasa aneh ya, karena kan waktu 300 km itu warna oli masih lumayan bening. Nah, mengapa kok setelah 760-an kilometer, aduh lupa ngeriset ya. Riset 760 km itu oli udah hijau. Hijaunya tentu nggak sepekat ke sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu hijaunya hijau pekat. Nah, kalau yang yang ini kayak barusan hijau. Anehnya hijaunya itu setelah nambah minyak goreng. Jadi sebelum minyak goreng warna oli bening, setelah ditambah minyak goreng jadi gelap sama-sama hijau juga. Padahal nambah minyak gorengnya sedikit loh ya. Apa Valvolincam itu oli grup 3 yang kemampuan pelarutannya kurang bagus sehingga warna oli tetap nggak berubah, nggak tahu lah. Yang soal ini warna hijau ini penulis bahas, saya sambung nanti. Ini sekarang penulis pakai oli Bardal. Untuk oli berikutnya ini Bardal ya, wood without friction.
Entah mengapa penulis nggak nemu HPI nya ya, sorry, nggak nemu jasonya ya. Sudah bahasa Indonesia bungkusnya, ada nomor batch nya. Nih tutupnya kayak gini. Nanti penulis teruskan lagi guys. Ini oleh Bardahli ini katanya ada fulir ininya, ada C60 nya. C60 itu katanya molekul paling licin. Gimana rasanya padahal pertama mesin menyala sih? Ini impresi awal ya, soalnya masih pertama ini. Pertama nyalakan sih kesannya ini adalah oli grup 2, jadi RPM rendah, nggak halus-halus banget ya, ada kasarnya, ciri kok ya. Terus yang jelas licin, jadi engine brake kayak lepas gas kayak gini lebih enak. Ciri bahwa apa namanya, oli sebelumnya itu sudah mulai nggak layak pakai ya, mungkin kena fuel dilution juga. Jadi yang jelas oli yang sebelumnya sudah nggak layak pakai, jadi sekarang udah balik licin. Dan kayaknya hambatan RPM tingginya juga berkurang ya. Feelingnya tarikan tambah enteng, bukan hanya karena olinya baru, tapi karena kayaknya sampahnya sedikit. Nah, tapi untuk selanjutnya masih lihat ya, ini penulis ada kesempatan nggak untuk top speednya. Wah, suara nih Rek, yang naik belakang ini suaranya hancur ya. Itu bisa karena oli juga ya. Ini bisa nggak jalan 100 ya. Nggak bisa. Tapi rasanya bener ya, klaim dari Bardahli ya, bahwa olinya licin. Jadi waktu geber-geber gaspol tadi nggak ngerasakan ada hambatan berarti. Mirip-mirip ketika pakai AMSOIL lah ya. Tapi nanti lihat top speed dah. Atau harus bersihkan dulu ya, harus bersihkan ruang bakar dulu, karena maaf muter ya, piring satu lagi ya, karena sekarang ini lagi pakai bensin yang ada Honda engine cleaner. Nah kalau ada Honda engine cleanernya performa nggak bisa keluar semua, hambat deh.
Penulis pakai kira-kira 2 tutup botol lah. Tarikan lagi nggak enak, tapi terasa ada lebih lega ya kayaknya. Nanti verifikasi lebih lanjut ya setelah beberapa hari coba. Pilihnya sih enteng ya, untuk ngegas nggak kehambat. Kalau tenaga lagi nggak ada nih, tenaga lagi keganggu sama aditif Honda engine cleaner ya, made in Jepang. Tapi kayaknya waktu di RPM tingginya nggak ada hambatan. Getaran mesin juga minim nih kalau di kecepatan segini atau di kecepatan lebih tinggi lagi. Penulis asli lupa getarannya kayak gimana yang sebelumnya, tapi rasanya kok getarannya lebih sedikit ya. Ya lihat 0-100 juga sih bisa dapat berapa. Rasanya kok makin enak. Rasanya tenaga makin keluar. Ya memang oli itu berpengaruh ya, berpengaruh kepada performa, terutama untuk RPM tingginya. Kalau RPM tinggi kayaknya tergantung sama aditifnya. Jadi ini aditifnya aditif fuller ini, aditif ya mirip-mirip apa ya, boron mungkin ya, antaranya boron dan moli. Iya ya, di RPM rendah getaran mesin agak berkurang tapi sentakan mesin nambah. Ya apa ceritanya, ya pokoknya mesin makin bersih lah ya. Ini kayaknya mungkin lebih cepat dari 18 detik. Bola ya. Tapi performa mesin sudah kembali lumayan normal lah, mengingat sekarang lagi pakai Honda engine cleaner. Pakai Honda engine cleaner itu kan memperlambat motor. Kalau di motor penulis sekitar 18,5 atau berapa ya. Jadi kayaknya nih kalau dibanding valve lincam jauh lebih enak berdahel ya, dibanding Delta Loop Adventure lebih enak berdahel ini. Kalau RPM rendah, maaf tadi belum sempat ngerasakan RPM rendah lama ya, tapi halusnya bawah lebih halus dari Amsoil Signature. Nah, cuma yang top speed ini masih belum tahu. Kalau sekarang nggak bisa nyoba ya lain kali. Tapi kayaknya tenaga enak lagi nih. Jelas bahwa valve lincam itu parah ya dalam merusak performa. Enak loh. Ya terpaksa ya valve lincam nggak penulis rekomendasikan. Padahal penulis sebelumnya termasuk mengunggulkan valvolin ya. Entah mengapa, apa karena ganti resep atau gimana.
ya istilah. Satu hal yang jadi perhatian penulis adalah fuel dilution. Apa yang terjadi di antara 300 km 350 km berapa? 450 km ya, antara yang waktu penulis waktu penulis menguji oli di 300 km dengan yang ketika penulis drain di 750-an km. Apa yang berubah gitu ya sehingga jadi hijau olinya? Setelah 300 km penulis nggak pakai lagi aditif, nggak pakai lagi margarin, nggak pakai yang PRF tubuh, Klinos, nggak pakai. Yang penulis rasakan pakai Valvoline Cam itu tarikan makin lama makin nggak enak. Waktu itu 18, 19, akan sampai 20,2 detik, 19,3. Cuma sekali, tapi ya sudah mewakili lah, karena dalam beberapa hari ya performanya ya segitu itu. Berarti ada masalah pada Valvoline Cam yang membuat performa motor penulis nggak keluar. Di spesifikasi disebut TBA-nya 4, berapa gitu ya. Entah itu untuk yang baru atau untuk yang lama. Karena ya datasheet itu kan berubah-berubah ya, kayak mobil One itu datasheet ada banyak versi tergantung tahun. Ya nggak selalu setiap tahun sih, tapi cukup sering lah ya. Ada tanggalnya kan. Ya mungkin aja yang penulis pakai ya, Valvoline Cam yang penulis pakai ini bukan Valvoline Cam yang formula dulu. Ya moga-moga bukan karena penulis dapat oli palsu ya. Karena ya enggak sama dengan yang kesan penulis dulu. Kesan penulis dulu itu Valvoline itu enak ya. Valvoline itu bisa apa jenenge? Bisa share stability-nya bagus, masih dipakai di geber enak. Nah, yang sekarang ini kok agak aneh gitu loh. Valvoline tapi dipakai di geber kok gak kuat. Entah palsu, entah yang Valvoline Camnya kayak gitu ya, penulis nggak tahu. Penulis nggak akan beli Valvoline Cam lagi. Silahkan yang sekarang ini pakai Valvoline Cam untuk komentar ya. Apa benar kalau pakai Valvoline Cam itu digeber maka jadi cepat kasar? Yang penulis rasakan seperti itu. Tapi yang bikin penulis berpikir oli Valvoline yang penulis pakai asli karena kekentalan di hari kedua, di hari ketiga, hari ya seterusnya itu konsisten, halus lagi. Jadi jelas terasa bahwa kasarnya itu kasar karena olinya pakai aditif viscosity index improver yang jelek dan banyak, nggak pakai cuma sedikit tapi banyak. Yang oh ya tadi udah
penulis bilang belum ya. Jadi perbedaan performa motor enaknya tarik-tarikan, leganya mesin, di di betot makin enak, dentuman mesin makin terasa gitu. Menurut penulis adalah karena olinya itu tidak banyak mengganggu pembakaran. Jadi penulis asumsikan kandungan aditif pada oli tersebut yang mengganggu pembakaran nggak banyak. Feeling yang penulis rasakan di valvolincam itu nggak sesuai dengan angka TBN-nya yang 4, berapa itu, penulis lupa ya. Kalau yang ini, yang Bardahel ini, iya kayaknya beneran segitu. Karena ya kayak gini nih rasanya oli TBN rendah ketika pakai Mesran Super gitu ya. Tapi anehnya kalau pakai Mesran B40 kok nggak ngerasakan kayak gini ya. TBN 10 nya Mesran B40 itu dari mana ya? Yang jelas mungkin angkanya bukan karena TBN tapi karena sesuatu aditif yang mengganggu pembakaran. Kita nggak usah memperhatikan TBN nya, tapi yang jelas kalau dari feeling penulis, Bardahel itu lebih lega daripada pakai apa jenenge, valvolincam. Di akhir-akhir rasanya itu valvolincam lebih menghambat daripada kayak Amsoil signature. Lebih menghambat daripada kayak apa jenenge, ya oli-oli Pertamina lah ya. Iya ya, sekarang ini terasa engine brake-nya banyak berkurang ya. Ini sayang di sekelilingnya agak berisik ya, jadi nggak tahu senyap atau enggaknya ini. Rasanya sih kayak makin senyap ya, apalagi kalau jajar motor Honda gini. Tahu sendiri motor Honda itu olinya oli AHMO gitu, kasar pasti. Kalau untuk daerah sini yang nggak layak pakai oli AHM oil itu. Balik lagi ke fuel dilution itu ya. Penulis merasa aneh bahwa setelah 300 km, jadi 300 km itu bening, 400 km masih berubah warna sedikit. Penulis curiga ada beberapa perubahan itu ya. Kayaknya ya, ketika pembakaran terjadi sempurna, itu fuel dilution makin berkurang. Dan sekarang waktu itu setelah nggak pakai margarin, terus membiarkan olinya mengotori, nah itu bikin valvolincamnya itu mengurangi performa, dan ketika mengurangi performa, pembakaran jadi nggak efisien. Ketika penulis pakai valvolincam tanpa menggunakan margarin,
tarikan khas CO plus 5 nya nggak penulis rasakan. Jadi balik kayak sebelum CO plus 5. Karena pembakaran nggak efisien, maka terjadi fuel dilution. Penulis curiganya seperti itu. Tapi ya lihat nanti aja lah ya, ini gimana ini rencananya. Nggak pakai aditif, terus olinya pakai oli apa, Bardahel ini. Ya wes lah, gitu aja ya. Yang jelas Bardahel lebih bagus daripada valvo lincam. Ini habis digeber-geber rasanya mesin halus ya. Nggak kedengaran tapi feelingnya kayak halus gitu. Yang kerasa di setang ini loh, yang kerasa di tangan ini halus, nggak ada hambatan dari mesin. Apalagi jajal sama motor-motor Honda ini, suara motor penulis nggak kedengar sama sekali ya. Ya minim lebih halus lah daripada ketika pakai valvo lincam yang ketika habis digeber kedengar suara sak. Tapi ya ini masih hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya entah gimana nanti. Ini loh, jalan gini yang kedengar suara berisiknya motor depan nih, Honda depan nih. Sulit kan untuk menilai suara halus kasar nih. Kayaknya sih halus banget. Nah, sama motor yang berlawanan tadi itu, masih kasar yang berlawanan tadi suara mesinnya. Nantilah sampai kantor penulis kasih tahu ya suaranya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada Honda PCX nih, PCX baru, suaranya kasar nih. Tertarik nih. Nah ini dalam kondisi kayak gini, suara mesin PCX yang depan ini lebih terdengar daripada motor penulis. Jadi kayaknya Bardahel ini halus suara mesinnya ya. Nah kayak gini loh, yang suara PCX depan ini yang kedengar. Nah kayak gini loh, jalan stabil kayak gini. PCX depan yang suaranya lebih terdengar daripada suara motor penulis. Ya setelah nanti sampai kantor penulis rekamkan suaranya. Ya untuk pemilik PCX 160 perhatikanlah bahwa ya kayak gitu itulah ya. PCX 160 kalau pakai oli bawaan nggak mungkin itu pakai oli aftermarket. Kalau aftermarket nggak kayak gitu suara mesinnya. Ya begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.